Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita masuk ke video yang kedua. Oke, kita akan lihat saham yang berikutnya yaitu Cobex. Cobex hari ini menguat 2% ya. Dia masih bergerak di atas EMA 100. Nah, ini mudah-mudahan Cobex bisa lanjut nih. Tapi kalau teman-teman yang mau spec buy, selama dia masih bergerak di atas EMA 100 ini masih bagus. Kalau misalkan teman-teman mau spec buy, selama Cobex ini bergerak di atas harga 406 ya teman-teman boleh ambil posisi. Tapi kalau misalkan dia bergerak di bawah 406 ya sebaiknya tunggu dulu ya. Apalagi kalau misalkan untuk Cobex ini bisa bergerak di atas atau sudah naik di atas harga 458, ini akan sangat bagus. Jadi dia sudah mulai bergerak di atas EMA 10, 20 dan 30. Untuk saat ini Cobex masih bergerak di atas EMA 100 ya. Tapi ini udah ada perlawanan karena sudah sempat menembus EMA 100, tapi dia berhasil menguat lagi dan close di atasnya ini di tanggal 5 Juli kemarin. Nah, di tanggal 5 Juli terus dia retest di tanggal 6 Julinya dan kuat dan akhirnya lanjut. Nah, kita lihat nih di minggu depan atau 2 minggu ke depan apakah dia bisa lanjut naik di atas area harga 458 atau dia akan sideways dulu atau bahkan dia malah akan turun di bawah 406. Ini teman-teman boleh pantau. Hari ini transaksinya nggak terlalu besar ya untuk Cobex, mungkin sekitar 1,1 miliaran ya. Tapi masih boleh dipantau, mana tahu Cobex masih mau lanjut lagi. Oke, kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu saham Hexa. Hexa juga transaksinya nggak terlalu besar hari ini, cuma 1,2 miliar. Nah, tapi ini juga kalau teman-teman mau spec buy bisa aja. Tapi kalau mau bagus, tunggu dulu sampai dia bisa closing di atas 6.075. Nah, kalau dia udah bergerak di atas atau di area 6.075, di atas 6.075, berarti dia sudah bergerak di atas EMA 10, 20 dan 30. Kemungkinan peluang untuk naik itu justru lebih besar dibanding pada saat ini ya, karena dia masih close di bawah EMA 10, 20 dan 30. Nah, tapi untuk Hexa ini dia masih bertahan di atas EMA 100. Ini bagus ya. Sorry. Ya. EMA 100-nya itu ada di harga 5.825. Nah, ini juga boleh dipantau. Kalau misalkan Hexa bisa naik lagi, ya kita tunggu aja apakah nanti dia juga bisa breakout top box nih. Breakout top box di harga 6.200. Ini boleh diperhatikan. Ini juga masih bagus karena masih bisa bertahan. Sudah sempat menembus EMA 100 tapi berhasil menguat lagi ya. Ini teman-teman bisa perhatikan sendiri. Berarti masih ada tekanan yang cukup kuat dari bawah agar saham ini tidak downtrend. Hexa masih bagus, masih bisa bertahan. Akan lebih bagus lagi kalau dia sudah naik di atas EMA 10, 20 dan 30 atau bisa bertahan di atas harga 6.075. Kita lanjut ke saham INDR. Nah, untuk INDR hari ini transaksinya sekitar 7,8 miliar ya turnovernya. Ini udah spec buy karena untuk INDR sendiri sudah terkoreksi mulai tanggal 28 Juni kemarin ya. Terus dan di tanggal 7 Juli ini sudah sempat menyentuh EMA 100 tapi mantul dan hari ini kembali menguat. Nah, kita lihat apakah besok di perdagangan minggu depan dia akan lanjut naik lagi atau bahkan bisa naik di atas moving average-nya nih. Nah, ini juga boleh diperhatikan juga nih. Tapi untuk spec buy bisa aja kalau teman-teman mau spec buy. Nah, paling targetnya juga nggak terlalu panjang kalau mau untuk trading jangka pendek. Kalau misalkan teman-teman mau beli di harga saat ini, ya mungkin jual mungkin di sekitaran harga 10.175. Tapi kalau misalkan teman-teman mau hold, pastikan aja untuk INDR ini teman-teman untuk harga close-nya bisa di atas
10.175. Ini akan bagus. Ya. Ini boleh diperhatikan kalau teman-teman tertarik dengan saham ini. Untuk INDR sebentar ya. Ya, mungkin di sekitar 1075. Ya, mungkin di 1150 lah, masih oke ya. Karena memang ini kan sudah sangat besar, harganya sudah tinggi ya. Jadi memang bisa diperhatikan juga. Tapi kalau misalkan dia nggak sanggup, di sini juga ada ini ya, ada resisten juga nih. Ini resisten ini ternyata belum berhasil, sudah berhasil ditembus, tapi belum bisa close di atas 9.450. Ini juga ya, kita lihat aja apakah dia akan naik lagi menembus 9.450 atau justru malah akan mantul ke bawah. Nah, ini juga teman-teman mesti perhatikan nih. Tapi kalau misalkan di perdagangan minggu depan dia open atau bahkan opennya sudah langsung naik, atau open sama dengan close hari ini tapi dia langsung hijau gitu ya, kemungkinan besar sih dia bisa naik ya, kemungkinan besar. Tapi kembali lagi, market nggak ada yang tahu. Market semua itu tergantung market, apakah dia akan turun lagi atau justru akan menguat. Tapi kalau misalkan lihat posisinya seperti ini, kalau misalkan dia open di 9450 tiba-tiba dan dia menghijau, ya mudah-mudahan sih bisa paling nggak ke 10.150, atau kalau mau bagus memang bertahan di atas 10.150. Jadi dia sudah bisa bertahan di atas pergerakan moving average 10, 20 dan 30. Ya, jadi INDR masih bagus, ada perlawanan mantul di EMA 100, mudah-mudahan masih bisa lanjut ya INDR. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu Bali. Nah, Bali hari ini transaksinya nggak terlalu besar ya, dan memang nggak besar juga karena saham ini nggak terlalu liquid juga. Nah, Bali hari ini transaksinya sekitar 730-an ya, 730 juta ya. Itu turnovernya. Nah, ini tapi secara posisi close ini bagus. Kenapa? Karena dia close di atas EMA 10, 20, 30 dan 100. Ya mudah-mudahan kalau mau teman-teman mau trading pendek atau mau ambil cuan tipis-tipis ya, misalkan besok dia lanjut jalan, ya teman-teman bisa take profit di 870, atau kalau mau take profit agak jauh bisa take profit di 900, ini juga bisa. Ini menarik Bali karena setelah dia berhasil menembus EMA 100 di tanggal 3 Juni ya, udah hampir sebulan ya, udah sebulan malah ya. Nah, dia sempat naik, dia turun lagi, retest EMA 100-nya. Nah, hari ini posisinya bagus lagi. Kita lihat aja apakah Bali akan mengudara ya. Bisa terbang ke utara, tapi saya ingatkan alokasi dananya jangan terlalu besar karena memang saham ini kurang liquid dan juga lotnya nggak terlalu banyak. Jadi ya mesti diperhatikan untuk alokasi dananya. Ini untuk Bali ya. Oke. Posisi bagus, close di atas EMA 10, 20, 30 dan 100. Kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu Tower. Ya, Tower masih strong ya. Hari ini volumenya pun luar biasa ini. Tower hari ini dia transaksi berapa ya Tower? Coba saya cek dulu ya Tower. Tower hari ini transaksi cukup besar. Itu turnovernya sampai dengan 365 miliar. Wow, luar biasa. Dengan pergerakan yang 3,96% ini. Ya, Tower masih strong ya, tapi kalau yang mau masuk ya mesti lihat-lihat juga apakah dia akan koreksi dulu, karena memang ini belum ada koreksi yang cukup dalam ya, cuman koreksi pendek aja 1%. Nah, tapi kalau misalkan dia masih mau lanjut di minggu depan, tinggal lihat aja apakah dia bergerak di atas. Hari ini belum tembus stop boxnya ya, sudah tembus tapi tidak bisa close. Nah, kalau misalkan dia sudah bergerak di atas 1180 ya teman-teman
boleh perhatikan untuk saham ini. Ini masih bagus, masih close di atas EMA 10, 20, 30, dan 100. Mudah-mudahan masih uptrend ya, mengingat sudah lama juga ini turun. Ya, masa nggak naik-naik untuk tower. Oke, tower masih bagus ya. Masih ada potensi, mudah-mudahan ini masih bisa kasih teman-teman cuan juga dari saham ini. Lanjut saham berikutnya yaitu Esta. Ya, Esta masih strong juga ya. Masih strong, sudah 4 hari ini naik terus dan bahkan sempat breakout top box ya di tanggal 6 Juli kemarin ya. Jadi saya sempat lihat, tapi kebetulan saya nggak bisa konten karena memang suara saya masih belum kembali 100%. Tapi untuk Esta masih bagus. Kita lihat aja apakah Esta berhasil menembus 450 di perdagangan minggu depan. Nah, ini boleh teman-teman perhatikan nih Esta nih. Kalau tembus ya berarti dia masih mau lanjut ya. Ini Esta biasanya kalau udah lari suka ninggalin nih, suka kencang banget larinya. Ya, Esta hari ini transaksinya ya lumayan 16 miliaran ya. Ya, mudah-mudahan ini pertanda bagus. Mudah-mudahan masih mau lanjut. Nah, teman-teman yang belum punya boleh kalau misalkan sekiranya besok dia masih mau naik di minggu depan ya masuk aja. Ya target kalau mau pendek ya bisalah ke 596 ya, bisa. Mudah-mudahan ya. Oke, mungkin sampai di Esta dulu. Nanti akan saya buatkan video selanjutnya. Ya mudah-mudahan masih sanggup suaranya ya. Masih bisa ngoceh terus. Jadi jangan bosan-bosan dengerin suara saya yang masih serak. Terus jangan lupa untuk like-nya jika teman-teman merasa video dari saya ini berguna. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan like-nya. Dan juga silakan kalau mau bergabung di grup Telegram yang sudah saya sematkan di kolom deskripsi. Oke, stay tune terus, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.